akan menghabiskan ya malam ini di dalam hadirat Tuhan, dan biarlah kita banyak merenung akan kasih Tuhan, akan firman Tuhan, akan apa yang sudah kita jalani di tahun-tahun yang lalu. Ya, dan biar kita menjadikan tahun kemarin adalah tahun pembelajaran. Jika ada banyak hal yang belum dapat kita raih, terutama dalam perkenanan Tuhan, biarlah tahun ini kita mau semakin baik lagi. Ya, tidak usah bawa draft ya kepada Tuhan. Tahun ini saya mau mencapai ini. Tapi mari kita bawa kertas kosong kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, tahun ini biar Tuhan menulis apa yang harus aku lakukan untuk aku boleh menggenapi rencana Tuhan di tahun ini. Saudara, saya ambil firman Tuhan malam hari ini dari Mazmur 65, judul perikopnya nyanyian syukur karena berkat Allah. Biarlah kita mengakhiri tahun ini dengan nyanyian syukur, dan kita juga mau memasuki tahun yang baru dengan nyanyian syukur kepada Tuhan karena berkat-berkat-Nya. Ya, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua orang yang hidup, ya kata firman Tuhan. Jadi kita tahu pada zaman perjanjian lama itu nasar itu dianggap serius ya, dan harus dilaksanakan sepenuhnya. Tidak ada seorang pun ya yang bernasar dan tidak dibayar. Jadi demikian juga tidak ada seorang pun yang diharuskan untuk bernasar. Tapi jika kita bernasar itu artinya sifatnya mengikat. Ya, jadi saudara, mungkin ada nasar kita di tahun yang lalu, tahun 2022 yang kita belum tepati kepada Tuhan. Ya, mari di tahun yang baru nanti 2023 kita berdoa agar kita bisa menepati nasar kita. Misalnya kita bernasar, Tuhan saya mau hidup sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Tapi ternyata kita masih jatuh bangun lagi. Mari bertobat saudara. Dan katakan, di tahun yang akan datang aku akan membayar nasarku kepada Tuhan. Bagimulah puji-pujian di Sion, dan kepadamulah orang membayar nasar. Ayat 3 dikatakan, engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Ya, siapa yang dapat menjawab doa manusia? Tuhan. Tidak ada dewa-dewa lain, tidak ada ya kuasa-kuasa yang lain yang dapat menjawab doa. Hanya Tuhan satu-satunya yang dapat menjawab doa-doa manusia, ya. Karena itu jika ada pun doa kita yang belum dijawab di tahun yang lalu, ya biar kita mau beriman, Tuhan Engkaulah yang menjawab doa-doa kami di tahun 2023. Semua doa kami Tuhan kabulkan, terutama doa memohon perkenanan dan kehendak Tuhan. Ayat yang keempat, karena bersalah bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkau yang menghapuskannya. Ya, mungkin di tahun 2022 kita sudah berusaha untuk hidup di dalam kebenaran. Tapi ternyata pelanggaran kita lebih besar ya, dan itu melebihi kekuatan kita. Ya, kita manusia, kita berkata saya sudah coba untuk hidup dalam kebenaran, tapi terus aja ada kejatuhan. Ya, saudara, Tuhan akan menghapuskan dosa kita asal kita memang tidak sengaja melakukannya. Kita sudah berusaha untuk hidup benar, kita berusaha untuk hidup kudus. Tapi ayat 4 ini berkata, karena bersalah bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Ya, Tuhan tahu kelemahan kita, Dia mengerti batasan kekuatan kita. Ya, tetapi mintalah terus kepada Tuhan untuk memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk melangkah di dalam kebenarannya. Ayat yang kelima, berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Kita tahu pada zaman perjanjian lama tidak semua orang boleh datang ke rumah Tuhan. Ya, di antaranya saudara, orang-orang yang tidak boleh masuk di ruang ya di dalam bait Allah dikatakan orang yang cacat,
Bahkan bangsa-bangsa lain tidak dipilih untuk datang. Tetapi dikatakan di sini, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Ya, termasuk kita hari-hari ini. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mendekat di dalam hadirat-Nya. Ya, kita setia terus mengikuti mesbah doa sepanjang dari tahun 2020 sampai tahun 2022, sekarang memasuki 2023. Saya yakin dan percaya kita kalau tidak dipilih Tuhan tidak mungkin, saudara. Ya, ada orang-orang yang setia yang terus mengikuti karena ada kerinduan di hati mereka. Itulah Tuhan yang memberi kerinduan itu. Karena tidak semua orang dipilih untuk bisa mendengar firman Tuhan, untuk bisa lebih lagi mengerti kehendak Bapa. Tidak semua orang dipilih. Ya, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang dipilih. Termasuk hari ini saudara yang setia ada di mesbah doa, di mesbah syukur. Saudara orang-orang dipilih oleh Tuhan untuk lebih lagi mengerti isi hatinya. Untuk lebih lagi mengerti kehendaknya dalam hidup kita. Karena itu kita patut bersyukur. Ya, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Ya, orang-orang yang mendekat kepada Tuhan memilih untuk menghabiskan waktu-waktunya bersama dengan Tuhan, termaksud malam ini, malam melepas tahun. Banyak orang yang memilih melewati malam tahun baru ini di nightclub, dengan pesta pora, dengan hura-hura, mabok-mabok, ya. Banyak orang yang memilih menghabiskan malam tahun baru di tempat-tempat yang ya bukan di dalam hadirat Tuhan. Dan kalau kita hari ini memilih untuk menghabiskan ya malam penghujung tahun ini dalam hadirat Tuhan, itu karena kita dipilih oleh Tuhan. Ada rasa takut kepada Allah dalam hati kita, saudara. Ya, dikatakan berbahagialah orang yang dipilih oleh Tuhan dan disuruh mendekat, karena tidak semua orang dipilih dan disuruh mendekat. Ya, banyak yang memang tidak punya hati, sekalipun bahkan mereka sudah mendengar suara Tuhan, tapi hati mereka tidak terketok. Di mana engkau menghabiskan malam penghujung tahunmu itu akan sangat menentukan bagaimana nanti engkau akan memasuki tahun yang akan datang, saudara. Dikatakan kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Orang-orang yang mencintai Tuhan, yang dipilih untuk datang ke hadirat Tuhan, disuruh untuk mendekat di dalam pelataran Tuhan, mereka akan menjadi kenyang dengan segala kebaikan dari Tuhan. Itu adalah janji firman Tuhan. Imani, kita sudah bersungguh-sungguh mencari Dia, maka Dia Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita, saudara. Ayat 6, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Tuhan akan melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Bahkan keadilannya akan dinyatakan dalam hidup kita dan Dia akan menjawab setiap doa-doa kita, saudara. Ya, ayat 7, engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Tuhan yang membentuk gunung, menegakkannya. Ya, jadi karena itu kita tidak salah memilih mendekat kepada Tuhan yang berkuasa dan di atas segala-galanya. Ayat yang ke-8, engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Ayat 9, sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu. Tempat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai. Dikatakan Tuhan yang meredakan gelombang laut. Di penghujung tahun kita mendengar banyak berita-berita akan ada badai, ya akan ada bencana, akan ada banyak hal yang akan terjadi. Namun orang yang terus mengandalkan Tuhan, suka diam di dalam rumahnya, mereka akan mengalami keluputan. Ya, semua akan menimpa bumi ini, tapi orang yang sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan dijanjikan oleh firman Tuhan. Ya, mereka akan tetap hidup oleh iman dan percayanya kepada Tuhan. Ayat yang ke-10, engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya.
Bahkan prediksi-prediksi akan tahun depan, masa tahun-tahun kegelapan, akan ada resesi. Tapi Tuhan berjanji bagi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang terus mengandalkan Dia, dikatakan Tuhan yang akan membuat indah tanah mereka. Dia akan mengaruniainya dengan kelimpahan, membuatnya sangat kaya, batang air Allah penuh air. Dan Dia, Tuhan, yang akan menyediakan gandum bagi mereka yang mencintai Dia. Jangan takut, dunia berubah, keadaan berubah, tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan adalah yang menyediakan segala-galanya. Kita sudah melihat masa pandemi 2 tahun, tapi penyertaan Tuhan luar biasa bagi kita. Itu cukup, saudara, membuat kita percaya kepada Tuhan. Imani bahwa kita akan mengalami hal-hal yang lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Ayat 11, engkau mengairi alur bajaknya, engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan engkau menggemburkannya, engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Bahkan segala hasil tanah, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, Tuhanlah yang akan menumbuhkannya. Ya, Tuhanlah yang akan memberkati apa yang kita kerjakan dengan tangan kita. Tuhan yang akan memberkatinya. Ya, karena berkat itu akan menyertai orang-orang benar. Kita sudah baca beberapa waktu yang lalu berkat dan kutuk. Kalau kita sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan, ya mengikuti firman-Nya, maka berkat Tuhan akan menyertai kita. Ayat 12, pegang ayat ini. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Pegang ayat ini untuk tahun 2023. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Ya, lemak berbicara tentang ya kelimpahan, ya. Tuhan memahkotai tahun-tahun hidup kita dengan kebaikan, ya. Jangan pernah takut. Berkatakan, aku percaya tahun 2023 adalah tahun di mana Tuhan akan memahkotainya dengan kebaikanmu. Ya, tahun kebaikan Tuhan, tahun 2023 kita imani sebagai tahun kebaikan Tuhan. Ya, ayat yang ke-13, tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggang kan sorak-sorai. 14, padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Ini adalah sebuah gambaran kelimpahan. Ya, ada kambing domba, ya, bahkan lembah-lembah berselimutkan gandum. Ini berbicara tentang pangan yang dibutuhkan oleh setiap manusia, dan semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Mari saudara, kita imani bahwa Mazmur ini juga merupakan Mazmur tuaian yang akan memuliakan Allah. Ya, tahun ini adalah tahun kebaikan Tuhan. Kita imani tahun ini menjadi tahun kebaikan Tuhan. Tahun ini kita akan memuliakan nama Tuhan lewat semua kebaikan yang akan dinyatakan bagi kita. Ya, itu akan tercermin ya di dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan menolong kita ya untuk menjalani tahun depan dengan segala kebaikannya. Kita akan melihat Tuhan menunjukkan kemurahannya bagi kita, memberikan kepada kita lebih daripada yang kita butuhkan, ya, dan memberikan kepada kita lebih daripada apa yang layak kita terima. Kemurahan Allah, kebaikan Allah akan terus melimpah, dan seharusnya itu membuat kita bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Imani tahun ini menjadi tahun kebaikan Tuhan, ya, supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Katakan, Tuhan, tahun ini kami mau menjadi tahun kebaikan Tuhan bagi kami, dan menjadi tahun di mana kami memuliakan nama Tuhan. Kami mau taat lebih lagi kepada Tuhan, supaya segala kebaikan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan tercurah atas hidup kami. Ya, saya juga berdoa bagi setiap saudara, mari kita jalani tahun depan dengan iman yang tertuju kepada Tuhan. Kita akhiri tahun ini dengan ya hati yang penuh syukur. Jika ada hal yang kita lakukan yang sudah melukakan hati Tuhan, kita minta ampun dan minta anugerah Tuhan supaya tahun depan menjadi tahun kebaikan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita mau renungkan saudara firman ini.